Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Abu Yazid Bustami dengan NIM 2209076011. Saya akan menjelaskan mengenai metode KNN atau Key Nearest Neighbor. Algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Metode yang bersifat non-parametrik memiliki makna bahwa metode tersebut tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data yang mendasarinya. Dengan kata lain, tidak ada jumlah parameter atau estimasi parameter yang tetap dalam model terlepas data tersebut berupa kecil ataupun besar. Jadi KNN itu ibaratnya di sini adalah sebuah data dan ini adalah kelompok dari data-data yang lainnya. Dengan metode KNN kita diminta untuk mengklasifikasikan data ini masuknya di mana, masuk di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, jadi untuk metode KNN ini saya pikir itu melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu yang ini penerimaan karyawan ini. Nah, dari sini ini metode Key Nearest Neighbor menggunakan metode Euclidean, yaitu D sama dengan akar X kuadrat dikurang X1 X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian untuk pekerjaannya ini saya jujur masih sedikit bingung untuk di metode KNN dikarenakan kalau dilihat dari rumusnya ini untuk X2 ini menggunakan data apa namanya. Ya. Jadi untuk X2 ini menggunakan data latih, sedangkan X1 ini menggunakan data uji. Nah, saya mikirnya sebelum itu karena diberi tugasnya kemarin ID3 itu mencoba menggunakan ID3 untuk menyelesaikan ini data ini. Jadi saya pikir untuk KNN ini juga disuruh menggunakan data ini. Nah, jadi untuk ini saya pakai bantuan sini. Nah, jadi pertama itu saya mengkonversi dulu data kategorinya ke numerik. Jadi saya memberi nilai untuk yang bagus itu nilainya 3, cukup itu sama dengan 2, yang kurang sama dengan 1. Bisa juga psikologi, tinggi sama dengan 3, sedang 2, rendah 1. Wawancara baik itu sama dengan 2, buruk sama dengan 1. Sedangkan untuk yang diterima ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang IPK bagus itu 3, psikologi itu tinggi itu 3, wawancara baik itu 2, sama yang diterima. Jika dia diterima maka nilainya 1. Nah, kemudian ini bentuknya pengubahannya IPK bagus nilai 3 sesuai sama yang sudah di atas. Nah, terus untuk dapat ini saya menggunakan data hasil perhitungan entropi yang di atas. Nah di sini saya agak bingung nih karena menggunakan rumus Euclidean itu menghitungnya untuk menggunakan data latih dan data uji, saya bingung untuk menentukan ini. Ya, untuk psikologi untuk yang data ini yang mana data ujinya ini, karena yang saya dapatkan baru data latih. Nah, jadi karena itu saya buat sendiri data ujinya dengan
yang bantuan itu sebenarnya. Jadi ya jadi untuk KNN ini saya coba di Google Colab untuk yang ini. Pertama ini untuk masukkan itu library-nya, kemudian ini data-datanya yang sudah dikonversi, backup sebagai wawancara yang 5. Nah ini jadi 3, 3, 2, 1 dikali 5 ini 10. Jadi ini sudah pas, ini ada 11 pendaftar. Nah ini untuk ini saya menganggap ini untuk data latihnya, sedangkan data ujinya saya menggunakan yang ini data uji yang saya gunakan. Nah jadi ini untuk data hitung baru yang akan diklasifikasikan. Ini untuk IPK bagus, psikologi tinggi, wawancara baik. Untuk IPK cukup, psikologi sedang, wawancara buruk. IPK kurang, psikologi rendah, wawancara baik. Kemudian yang ini untuk fungsi untuk menghitung jarak Euclidean. Nah, yang di sini untuk menentukan nilai K. K-nya ini kan karena ada 11 pendaftar, jadi saya masukkan sini 11. Kemudian mengklasifikasikan setiap insan baru. Kemudian ini mengambil kata tangga terdekat. Kemudian melakukan voting mayoritas untuk klasifikasi. Baru menampilkan tetangga terdekat untuk memastikan proses berjalan dengan benar. Nah, jadi dari itu didapatkan nilai jarak untuk klasifikasinya seperti ini. Jadi ini kebalik ini. Dari 0 dulu turun ke bawah. Jadi ini 3, 2, 1. Jadi didapat 2,828 Kemudian 3, 2, 1 itu distance didapat 2,449 Kemudian setelah itu melakukan voting mayoritas untuk klasifikasi. Kemudian itu didapatkan nilai 112. Sebenarnya bukan hanya ini aja harusnya. Tapi untuk KNN ini nah ini KNN. Tapi kalau dari sini mana ini ini. Jadi untuk KNN ini ada data latih. Ini data latihnya. Kemudian data ujinya sudah ditentukan. Data ujinya itu X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Jadi data ujinya itu ada 2. Ini saya menggunakan contoh yang lain. Ini untuk yang ini. Jadi kan untuk KNN ini kan menggunakan Euclidean.
Jadi untuk karena rumusnya Euclidean itu kan eh, X dikurang X1 dikurang X2 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian sama dengan hasilnya. Nah, jadi ini 8 ini tuh X2 kan 1 sih, X2. Jadi untuk data latihnya tuh ini X2, jadi ini X2. Tapi di sini X1 sama di sini X1, ini X2. Jadi ini X1. Kemudian ini data dari didapat dari data latih, dan ini dari data uji. Data ujinya kan tadi 7, kemudian 4. Kemudian ini 4 dapat dari sini, dari data latih. Kemudian ini data uji 4. 4 kemudian dapat hasil 1. Nah, kemudian untuk yang kedua itu sama, ini 4 di sini, ini data latih, yang 5 ini data latih, ini data uji. Data uji ini saya pikir hantam aja sih sampai ke bawah. Ini untuk data uji, sama ini juga untuk data uji sama semua pasti. Nah, cuma yang berbeda itu di data latih. Setiap data latih ini kan 8, 4, 4, 7, 5, 6, jadi sini 8, 4, 4, 7, 5, 6. Sama juga ini 4, 5, 6, 7, 6, 5, ini 4, 5, 6, 7, 6, 5. Nah, di sini 1, 10. Ini hasilnya, hasil di stand atau kemudian. Nah, ini kan dari perhitungan itu kan didapat tabel ini. Nah, ini tabelnya. Ini kan 1, 10, 13, 9, 2. Kemudian eh, hmm, saya masih tanda tanya itu, masih bingung kenapa. Saya bingung ini, jadi ya, jadi pemahaman KRN saya baru segitu, mohon maaf. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.